Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Siti Marlina dan kawan saya Dara Salsabila. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah Lab Praktikum Machine Learning dengan judul Analisis Model ANN. Baik, yang pertama di sini kami melakukan import modul di mana model yang kami gunakan itu ada Pandas, Sklearn, TensorFlow, Matplotlib, dan NumPy. Selanjutnya kami melakukan pemanggilan data. Proses pemanggilan data ini melibatkan pengunggahan file dataset dengan menggunakan fungsi fast upload, kemudian disimpan dalam bentuk data frame menggunakan pd.read.csv. Untuk dataset yang kami gunakan ini berisi informasi tentang karakteristik pelanggan yang melakukan pembelian dan pelanggan yang tidak melakukan pembelian, di mana terdapat 9 variabel, yaitu ada usia pelanggan, jenis kelamin pelanggan, pendapatan tahunan pelanggan, jumlah total yang dibeli oleh pelanggan, kemudian kategori produk, waktu yang dihabiskan pelanggan di situs web, loyalty program, jumlah diskon yang dihabiskan oleh pelanggan, dan untuk variabel targetnya kami menggunakan status pelanggan, di mana 0 itu sebagai pelanggan yang tidak melakukan pembelian, dan 1 itu adalah pelanggan yang melakukan pembelian. Selanjutnya di summary data, kita bisa melihat bahwa usia rata-rata pelanggan itu berkisar antara 18 sampai 70 tahun dengan rata-ratanya yaitu 44,29 tahun. Untuk jenis kelaminnya sendiri 0 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Dan dapat kita lihat bahwa lebih banyak pelanggan perempuan dibandingkan pelanggan laki-laki. Untuk variabel status pembelian dapat kita lihat bahwa rata-rata 0,43 atau sekitar 43% pelanggan yang melakukan pembelian. Untuk lainnya bisa kita lihat dari gambar ini. Sebelum membangun model, kami melakukan beberapa tahapan persiapan data yang penting. Yang pertama di sini ada deklarasi variabel, di mana ini berfungsi untuk mendefinisikan yang mana variabel X dan yang mana variabel Y. Di sini dapat kita lihat kalau variabel X-nya itu ada usia, jenis kelamin, annual income, dan lainnya. Sedangkan untuk variabelnya itu ada status pembelian. Selanjutnya, kami melakukan standarisasi data dan split. Standarisasi dan split data, di mana standarisasi kami menggunakan standar scalar. Ini digunakan untuk menyamakan skala fitur agar model ANN itu optimal. Kemudian ada fungsi fits transform ini untuk menghitung dan menerapkan skala pada data latih dan data uji. Terakhir, kami membagi data menjadi data latih dan data uji, di mana data latihnya 70%, data ujinya 30%, dengan range of state-nya itu 42. Kemudian kami membangun model ANN. Dalam penelitian ini, kami membangun dua model ANN yang berbeda. Hal ini kami lakukan untuk membandingkan performa kedua model dengan arsitektur yang berbeda dan melihat bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi hasil prediksi. Yang pertama, kami menggunakan model arsitektur dengan squintal, kemudian untuk input layernya kami menggunakan 8 neuron, hidden layernya 16 neuron, sedangkan output layernya itu 1 neuron. Untuk model kedua juga sama, kami membuatnya dengan arsitektur squintal, kemudian untuk input layernya 16 neuron, hidden layernya 32 neuron, dan sama untuk output layernya kami menggunakan 1 neuron. Setelah membangun arsitektur model, langkah selanjutnya yang kami gunakan adalah melakukan kompilasi. Nah, pada tahap ini kami menentukan beberapa parameter penting untuk proses pelatihan model. Yang pertama ada optimizer. Kami menggunakan optimizer Adam yang merupakan salah satu optimizer untuk melakukan optimasi. Kemudian ada loss function, kami menggunakan binary cross entropy, di mana loss function ini berfungsi untuk mengukur seberapa baik model melakukan prediksi. Kemudian yang terakhir ada matrix. Kami menggunakan akurasi sebagai matriks evaluasi untuk mengukur kinerja model selama pelatihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya itu ada plot learning curve dan early stopping. Untuk memantau performa model selama pelatihan, kami membuat fungsi plot learning curve yang menunjukkan loss pada data latih dan validasi. Kami juga menggunakan early stopping sebagai strategi untuk menghentikan pelatihan ketika validasi loss tidak membaik selama 5 epoch berturut-turut. Ini bertujuan untuk menghindari overfitting dan menghemat waktu pelatihan. Selanjutnya ada melatih model. Di kedua model dilatih selama maksimum 100 epoch dengan batch size 64 dan validation split 0,2 atau 20%. Hasil pelatihan divisualisasikan untuk mengevaluasi seberapa baik
model belajar dan apakah terjadi overfitting. Nah, kami menemukan bahwa model 1 memiliki kurva loss yang stabil, sementara model 2 menunjukkan tanda-tanda overfitting setelah epoch ke-25. Kemudian ada confusion matrix dan TPR atau true positive rate. Nah, kami menghitung confusion matrix dan true positive rate untuk melihat detail performa model. TPR adalah rasio antara jumlah prediksi positif yang benar terhadap seluruh data positif aktual. Nah, ini penting dalam konteks pemasaran karena membantu mengetahui seberapa baik model mengenali pelanggan yang benar-benar membeli, di mana satu-satu itu berarti true positif, yang memprediksi itu memang benar, dan 1,0 false negatif, positif salah, prediksi negatif. Kemudian ada perbandingan loss. Model 1 menunjukkan penurunan loss yang stabil, baik pada data latih maupun validasi. Artinya, model ini belajar secara konsisten dan cocok untuk generalisasi. Sebaliknya, model 2 menunjukkan kenaikan pada validation loss, meskipun trend loss-nya itu tetap turun. Ini tuh sepertinya menunjukkan tanda-tanda overfitting ringan. Kemudian ada perbandingan confusion matrix. Dari confusion matrix, model 2 memiliki jumlah prediksi benar, true positif, yang ini, dan true negatif, lebih tinggi dibandingkan model 1. Ini berarti model 2 lebih baik dalam mengenali pelanggan yang akan membeli dan yang tidak. Kemudian ada perbandingan hasil evaluasi. Dalam hal evaluasi metrik, model 2 unggul dalam akurasi, yaitu 86% dibandingkan model 1 yang hanya 82%, serta memiliki nilai precision, recall, dan F1 score yang lebih baik untuk kedua kelas. Dengan false negatif yang lebih rendah, model 2 lebih cocok untuk kebutuhan pemasaran yang ingin menghindari kehilangan pelanggan potensial. Dan terakhir, kesimpulan model ANN yang kami gunakan untuk mengklasifikasikan perilaku pelanggan adalah meskipun model 2 lebih unggul secara metrik, model 1 itu memiliki keunggulan dalam kestabilan dan potensial generalisasi. Jika prioritas adalah performa maksimal saat ini, maka yang cocok itu model 2. Namun, jika lebih mengutamakan kestabilan dan kemampuan menghadapi data baru, model 1 itu lebih cocok. Begitu. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Eh, terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk memberikan gambaran bagaimana model ANN diterapkan dalam klasifikasi perilaku pelanggan. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.